ngebut saja, biar nanti diskusinya lebih banyak. Tadi beberapa substansi materi sudah disampaikan oleh Bu Susi. Kenapa ini saya jadikan slide pertama? Pemilik KLH di awal jabatannya langsung sidang antar ketua. Lalu saya menyimpulkan, wah ini kayaknya arah dari pemerintahan sekarang sampah menjadi prioritas dari KLH, dan karena problem ini di bawahnya KLH, saya juga pesan kepada Bapak Ibu, lokasi problem tidak ada tawar-menawar lagi. Pengelolaan sampah di lokasi problem adalah yang nomor 1. Kira-kira begitu ya. Oke. Nanti saya uraikan ada detailnya. Ini sudah kita rasakan bersama betapa gerahnya. Tapi saya memang ikut alirannya Pak Adian, pakai topi, pakai rompi. Cuma saya nambah pakai rompi karena saya punya suhu badan yang lebih rendah dari umum. Jadi saya ternyata badan segede ini tuh butuh kehangatan, Bu. Butuh kehangatan lebih, makanya saya kemana-mana pakai rompi. Nah, Bapak Ibu sekalian, simple Pak ini, karena ada perusahaan, ada akademisi, ada lokasi juga. Gerakan pengendalian perubahan iklim itu nggak usah mikir jauh-jauh, ya sudah diperbanyak pohon saja. Masalahnya mungkin yang Jakarta kan ngeyel, bahwa kami kan gedung semua Pak. Ya sudah, pohonnya di sela-selanya, di gang-gang sempit sebisanya. Tanamannya bebas, yang penting tidak melanggar sosial politik keamanan gitu ya. Karena ada juga namanya anak muda atau nanam ternyata ganja gitu. Itu nanti harganya ditangkap itu gara-gara kreatif. Ini kan nanam pohon Pak, itu ternyata ganja. Nah, tanaman biasanya nih kalau ibu-ibu sebenarnya tanaman hias. Saya sedikit koreksi, tanaman hias hanya enak dipandang, manfaat kurang. Jadi saya sarankan pilihannya sayuran, buah, tanaman obat. Kalau LH mungkin ketambahan tanaman konservasi. Tanaman konservasi yang sangat dipuja oleh kaum konservasi adalah tanaman keluarga ficus. Saya juga baru tahu keluarga ficus itu beringin dan kawan-kawan itu ternyata. Dan kemarin saya iseng di tempatnya Pak Nurus Sobah kalau nggak salah, ada pohon di tepi sungai, iseng kan. Pokoknya cirinya itu kadang-kadang yang akarnya sampai di atas, menjulur gitu ya. Ini kok aneh gitu. Saya foto saja Pak Roman. Saya nggak mau mikir terlalu ribet, saya bukan orang biologi. Tak foto, tak upload di grup Ficus di Facebook. Tanaman apakah ini? Langsung pada jawab. Ternyata cepat juga ya. Identifikasi tanaman langsung saut-sautan, jenis ini. Ficus itu tanaman konservasi yang tahan di segala cuaca, segala medan. Cuman memang pemanfaatannya hanya konservasi, tidak untuk yang lain-lain. Nah ini hanya menanam pohon, simple kan. Cuman yang perlu dikoreksi juga Bapak Ibu, pihak-pihak yang nyumbang bibit, jangan berhenti hanya seremonial serah terima diliput oleh koran, selesai. Pastikan setahun pertama, kedua, ketiga ada pemantauan. Bapak Ibu, gambar ini sering saya tampilkan, dan sebenarnya saya juga ikut grup pemantauan meteorologi itu. Ada 2 grup, satu grup di Jateng, satu grup yang para pemerhati se-Indonesia. Jadi gempa dimanapun, letusan gunung dimanapun di Indonesia, termasuk cuaca ekstrim di Indonesia, itu saya dapat info duluan. Akhirnya tiap hari HP saya itu selalu bersihkan gambar dan itu, karena update terus. Yang kadang-kadang saya sebel, Mas, kalau gempanya kurang dari 3 skala Richter nggak usah di posting. Yang gempa 2, 1 koma di posting apa? Jadi kan gambarnya penuh semua Pak. Sehari bisa 300 gambar saya share. Tapi ya nggak apa-apa, saya dapat berita akurat. Termasuk tahun ini Jakarta juga kena imbasnya kan. La Nina 20%, banjirnya cukup banyak. Betul ya Pak Ibu ya? Cukup banyak di Jakarta. Dan Pantura itu juga kemarin panen 3 minggu. Banjir nggak berhenti. Dan saya ikut sedih Bu, saya kan juga orang Kendal, masih ikut grup Pemda Kendal juga. Pak, ini sampah dan lumpurnya ikut memacetkan saluran drainase. Mikir saya, kalau PU suruh ngeruk saluran drainase yang tutup lumpur pada saat masih banjir kan nggak mungkin. Nunggu musim kemarau. Nah ini nunggu musim kemarau banjirnya datang lagi. Wah, ternyata penanganan
banjir tidak hanya selesai pada pembagian nasi bungkus dan perahu karet. Nah, jadi kan ada penanganan bencana yang pencitraan setelah bencana itu terjadi, paling kan hanya terkait makan selimut gitu ya. Tapi banjir yang skala hulu hilir itu ternyata banyak dilupakan. Ini koreksi untuk kita semua. Terus kemudian kita kan memang curah hujannya tinggi. DKI ini termasuk sudah tinggi ditambah kiriman dari Bogor. Yang saya kaget waktu saya di Bekasi. Bekasi itu curah hujannya sangat rendah, di bawah 1000. Kaget saya. Tapi kok saya dengar berita Bekasi kebanjiran, ternyata kiriman terus Pak. Kebanyakan kiriman. Jadi kalau dari atas sedikit, beda sama Jakarta. Saya ngintip di BMKG, Februari ini masih hijau Pak. Di mana tuh? Di DKI Jakarta masih hijau. Jadi ini selama masih Februari yang kira-kira masih belum bisa bernapas lega lah gitu. Tapi saat ini Maret ini sudah mulai orange, berarti mungkin sudah banjir sudah mulai lewat lah gitu. Semoga seperti itu. Anti korupsi, pokoknya kesejahteraan rakyat nomor 1. Yang kedua, food estate, swasembada pangan target 3 tahun. Kemandirian energi, kita punya sawit. Kenapa kok sawit kita sering ditembak sama Barat? Ya karena sana nggak punya sawit, sana punyanya minyak bunga matahari. Jadi ternyata peran antar negara itu nggak jauh-jauh dari sumber energi. Dalilnya dicari yang ilmiah, dicari masalah lingkungan, dicari masalah pokoknya kalau apa tuh. Tapi giliran kita ngancem nggak kirim sawit, mereka bingung. Apalagi perang Rusia dengan Ukraina itu membuat minyak bunga matahari gandum tersendat. Akhirnya minyak sawit kita naik, harga di sana jadi Rp60.000. Itu yang membuat kenapa minyak goreng kita yang tadinya 14.000 jadi 25 atau 30.000. Itu sebenarnya hukum dagangan begitu. Siapa yang beli banyak ya di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, gitu. Nah, waktu retreat itu saya ngintip juga. Oh, ternyata itu untuk membangun semangat nasionalisme NKRI. Jadi semua menteri dari asal manapun kita harus satu komando untuk itu. Bahkan ada istilah bukan Superman tapi super team. Lalu saya berkaca dengan Proklim. Proklim sudah lama. Proklim ini kan didesain untuk kita berkolaborasi dengan para pihak. Coba kalau Proklim itu hanya DLH punya apa? Dana juga minim. Jujur-jujuran ya, kalau kita ke lokasi, Pak Romel ke lokasi, kadang-kadang yang dikeluhkan urusan PU ya Pak. Pak, kita butuh ini saluran sepanjang sono, kita butuh ini toilet WC komunal Pak. DLH nggak ada karena itu, adanya di PU misalnya. Wah Pak, kita butuh tanaman anggur, tanaman mangga, tanaman ini bukan daerah ini. Apa kalau Jakarta KPKP gitu kan. Jadi ternyata kita sudah kolaborasi dari dulu, super team sejak dulu. Cuman masalahnya ya tinggal besok kan OPD kan besok. OPD itu mau nggak jalan bareng. Kadang-kadang kan OPD itu atau kementerian juga sama. Ketika OPD lain misalnya nyumbang, enak banget kita nyumbang yang dapat nama Pak Romel, yang sambutan di depan Pak Romel, yang foto Pak Romel kan gitu. Maka Pak Romel harus pandai-pandai menempatkan diri nih. Kalau ada OPD lain, kalau mungkin selalu dengan Bapak mungkin ngalah, nggak usah nyambut. Pak silakan, Bapak yang harus nyambut sekarang. Ya senang, oh iya biar mereka merasa problem juga menjadi wilayahnya. Gitu. Juga pangan, energi, kemudian apa tuh? Makan bergizi gratis. Coba kalau Proklim itu bisa nanamnya kompak, diatur Pak RW pada nurut. Wahai RT 1 kangkung semua, gitu kan, dengan komandonya, ya kan? Tapi Pak RW-nya ternyata tidak connect dengan warung Padang. Tolong ya, kan warungmu ada di wilayah kuning. Pokoknya sayuran kangkung harus dari tempat saya ya. Nanam kangkung yang benar nih RT 1 misalnya ya. Kan akhirnya motongnya kan kangkung itu kayaknya seminggu sekali potong gitu. Gilir gitu, pokoknya kami siap 10 ikat
setiap hari, nggak usah mimpi dulu, pokoknya lancar dulu putaran tiap hari itu. 10 ikat ya Bu, ibu-ibu KBT tolong siap kangkung. Nah yang kedua slidri, nggak usah macam-macam ya, slidri semua. Itu kalau begini ini namanya ilmu one village one product, satu tempat satu produk. Itu kalau kita nanamnya itu mau bernuansa ke arah entrepreneur, sudah ke arah peningkatan pendapatan. Kalau tahap awal RW yang masih pemula, khususnya yang pratama itu nggak usah beban begini dulu. Pokoknya yang penting pekarangan itu ditanami sayuran, terserah nanam apa silakan. Itu kan masih awalan ya. Tapi kalau sudah utama lestari itu harus jelas komandonya itu. Boleh keras, tapi kerasnya ya keras karena komando yang jelas, bukan keras yang asal malah bikin orang pusing gitu. Kemudian sampah ini, saya harus nyuplik di media, memang jangan-jangan argumen saya nggak ada dasar. Sampah. Minggu lalu Ibu Menteri Kehutanan acara dengan Pak Hasrul yang dari Jakarta Selatan itu Bu Susi, saya juga nggak tahu acara apa Bu. Pokoknya mereka itu acara kunjungan, mosok satu hari disetting 7 lokasi Bu. Saya nggak ikut-ikutan Bu, cuman Pak Hasrul, ini acara di mana? Oh iya Pak, nanti makan siangnya di Social Garden, makanya saya gabung. Lah, saya ditanya sama teman, Pak itu nanti kemana lagi? Saya nggak ngerti. Saya cuma nonton orang makan siang Pak, foto-foto video, selesai saya ikut pulang. Saya nggak ikut rombongan itu. Cuma seneng kalau salah satu lokasi Brooklyn didatangi oleh istri dari menteri dengan rombongannya, dan mereka ternyata sangat tertarik dengan settingan lokasi itu. Nah, ini kan nilai plus. Walaupun Menteri Kehutanan, saya juga mikir Brooklyn kan di bawah KLH. Apa nih istrinya Menteri KLH yang keliling misalnya? Nah, itu semoga berikutnya. Nah ini makanya Bapak Ibu yang lokasi Brooklyn ini kita himbau ya, ini secara pribadi saya, nggak ada lagi pencitraan. Maksudnya pencitraan itu gini ya, mending tak omongkan apa adanya kan. Wah iya Pak, kita udah punya bank sampah, gitu. Dicek, nah ini tas buatan 3 bulan yang lalu, nggak ada tanda-tanda tas baru dibuat, nggak ada juga orang yang sudah membuat. Bank sampah kok bersih, nggak ada bau sama sekali, malah ketahuan kalau nggak ada aktivitas. Kan harusnya ada aktivitas di komposnya yang baru datang, ini yang sampah yang baru datang, nanti dipilah nanti sore tugasnya, ini kan jelas ada aktivitas. Itu bank sampah yang beneran. Bapak Ibu, kalau kita di masyarakat kan kita nggak bisa jadi hakim. Kita kan bukan KPK, bukan jaksa. Yang udah bisa, masyarakat kalau sudah sakit hati ngeri. Pak Didi itu kalau bagian sakit hati gue, gitu ya. Kita kalau marah sama pejabat, titipnya ke Pak Didi, tolong mana itu Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, Proklim tadi sudah dialog Bu Susi, ini saya cepetin aja. Ini yang pertama kan untuk lokasi nih, ya kan? Lokasi itu monggo selesaikan secara adat. Saya nggak mau nyampur terlalu dalam, mana yang mau maju calon lestari silahkan sambil koreksi diri, binaannya udah bagus belum, aksinya udah bagus belum, kalau belum ya tahun depan gitu loh. Jangan nanti marah-marah terus jadi diem-dieman lalu malah tidak produktif. Monggo ini kan secara lokasi nanti koordinasi dengan Sudin, dengan DLH, dengan pendamping-pendampingnya, dengan perusahaan dan sebagainya. Bisa nggak ini kita angkat untuk lestari tahun ini? Kalau enggak ya tahun depan. Kita jangan mikir yang enak kan? Punya kan ini ya, dan ini himbauannya silakan berkolaborasi dengan program-program yang lain. Masyarakat mungkin nanya, Pak, kok banyak nama program itu harga diri masing-masing. Saya menghimbau biar prestasi di masyarakat itu juga jadi kebanggaan semua. Itu contohnya. Nah, termasuk hari Senin kemarin, karena ada postingan Pak Sudarso di Jakarta Timur ya, panen kurma. Wah, di Jakarta ada kurma nih, langsung saya datang nih Pak. Nah, ternyata saya pamerkan videonya pada senang kan, wih ya, ternyata Jakarta ada kurma ya, bisa berbuah ya. Ternyata kurmanya umur 50 tahun, yang nanamnya sudah meninggal. Jadi tiap panen anaknya pesen, Bapak Ibu kalau tidak penuh mesin Mas, Bapak Ibu tolong kirimkan Al-Fatihah untuk Bapak saya dulu nanam. Ini cerita di lapangan tuh asik-asik begitu, jadi nggak lagi bicara yang tadi ya. Nah ini Jakarta itu paling keren menurut saya karena ada pembagian
kerja antara Sudin dan DLH. Ini Pratama Madya Sudin. Terus Utama Lestari ini DLH. Tapi yang masyarakat itu biasanya yang dua ini. Sehingga ada pertanyaan begini, ini pertanyaannya. Ini saya tingkatkan ceramahnya agak advance gitu. Bukan cara mendaftar lah, tapi advance itu tanya gini. Misalnya nih ada orang mendekati ke posisi, Bu, kami kan Pratama 3 tahun lalu sudah didata SRM. Nah kami aksinya udah nambah banyak ini Bu. Boleh nggak kami diajukan lagi biar kami dapat trofi gitu kan? Sering pertanyaan gitu kan? Sepertinya itu boleh. Yang penting jangan setahun langsung nggak datang lagi. Paling tidak jeda 2 tahun. Kenapa kok pakai 2 tahun? Biar jelas itu bukan suapan. Aksinya memang banyak. Oh iya Pak, dulu kan belum ada urban farming, belum ada pemandangan hujan, belum ada sumur resapan. Ini aksinya udah nambah banyak Pak. Masa masih Pratama aja? Ini kita ajukan lagi gimana? Tapi pastinya Ibu harus telepon ke sekretariat. Ini memang dulu sudah SRM Mbak, tapi 20 lokasi ini mengalami perkembangan yang signifikan, peningkatan kualitas. Masa mereka hanya dengan selembar kertas, kamu kemarin kan Pratama, ini sekarang kamu sudah masuk Utama ya, walaupun sertifikat, kan lokasi senang. Nah, yang paling butuh di form siang ini, Bapak Ibu, yang ini kontinuitas. Kita butuh keberlanjutan, tapi masalah kan banyak. Nanti saya buka biar tambah berantem. Gara-gara RW-nya ganti macet, gara-gara penggeraknya pindah rumah, nggak ada yang nguruskan. Betul nggak? Ayo jujur, betul nggak? Kita nggak menyebut nama RW mana, kampung mana. Saya itu paling nggak hafal, tanya Pak Dian. Saya paling nggak hafal RW kan semua nama di Jakarta RW. 1, 2, 3 saya bingung ya, RW 5, 10 mana nggak ngerti. Itu banyak tadi yang Bu Susi bilang, masalah kelembagaan dan dukungan keberlanjutan itu memang yang paling kompleks. Bahkan Pak Romel pun mungkin jarang dilaporin yang begitu-begitu. Oh iya Pak, tokohnya berantem antar tokoh Pak. Ternyata rebutan ini saya ceritakan. Artinya kalau kita nyari harga diri, nyari kehormatan, itu ujung-ujungnya biasanya banyak berantemnya. Betul nggak Bapak Ibu? Nah inilah, ini saya katakan yang di Jakarta ini penting. Saya pun biasanya nggak target muluk-muluk, 1 RW 1 udah lumayan gitu lah. Kalau calon lestari ya mungkin 10 rumah lah gitu. Tapi saya nggak mau nunjuk jumlah, takutnya saya di komplain balik, Bapak mana dananya, mumet kan saya. Nah, aksi ini kan sudah banyak ya Bapak Ibu ya. Tinggal diselaraskan dengan food estate, diselaraskan dengan makan bergizi gratis. Tapi ya nggak gampang. Koneksi juga sama pelaksana proyeknya kan. Nanti udah nanam kangkung ternyata nggak ada yang beli kan. Komplain lagi sama ibu-ibu kan gitu. Ternyata problem itu tuh kalau mau berkembang keberlanjutan itu butuh ada dukungan politik, dukungan kebijakan, dukungan macam-macam gitu. Maka ke arah entrepreneur. BHBS, banjir itu biasanya ikutannya kan sampah, limbah, lumpur, sanitasi, DBD kan gitu ya. Itu rumusnya kan ke situ. Nah, Jakarta nih, TPS RW, dulu waktu kita Zoom ada kan Bu Lurah, mungkin enggak waktu Bu Lurah, oh Pak, RW saya, kelurahan saya sudah zero waste. Saya ketawa aja, siap gitu. Saya nggak mau menentang gitu, karena kan mungkin ini bahasa politis kan, nggak boleh juga didebat kalau sudah pimpinan. Kalau di Jakarta tuh lurah kan sangat powerful. Kalau RW aja masih bisa diguyoni kan, kalau lurah kan gayanya sudah, apalagi kalau sudah mantan. Saya pernah ketemu yang mantan protokoler itu dari jalannya aja udah kelihatan tidak. Oh ini pejabat tinggi ini kan gitu. Nah, sampah Jakarta senangnya apa? Pak Tarno senangnya komposter, Pak Dian senangnya maggot misalnya. Bebas saja. Jangan sampai diatur-atur harus pakai metode ini. Yang penting sampahnya terpilah, sampahnya berkurang. Karena tiap masyarakat itu punya gaya masing-masing.
punya hobi masing-masing. Jangan sampai masyarakat ngambek gara-gara LH itu pokoknya ini metode ini yang paling baru. Karena janjian dengan sononya, dengan sponsor. Tanaman dalam pot. Kemarin itu saya juga panen melon. Ya kalau mau jujur yang dipanen melonnya cuma 2 biji. Terus cerita, Pak, ini rumah kacanya dari Utama Karya. Ya videonya tak kirim nih Utama Karya. Ya biar seneng kok Bu. Mas, ini bantuan darimu. Walaupun aku gak ikut-ikutan kapan bantuannya, kapan peresmiannya gak ngerti ya. Saya pas masyarakat bilang dari Utama ya tahu. Jadi sebenarnya yang saya tahu nanti biar perusahaan yang ngomong sendiri. Perusahaan itu senang kalau bantuannya itu ternyata masih dipakai. Betul ya, Bapak Ibu dari perusahaan. Tapi kalau dibantu terus kemudian tahun berikutnya ternyata mangkrak, nggak dirawat. Apa dulu Pak Didi saya pernah ke Jatinegara tahu bantuan apa Pak yang malah masih bolong tikus masuk itu loh Pak, apa itu? Yang di seberang jalan tuh Pak, rumah magot. Jadi bantuan rumah magot dari perusahaan kita nggak sebut, ternyata bangunnya kurang rapat sehingga tikus masih bisa masuk. Nah ternyata malah jadi nggak efektif gitu. Nah itu hal-hal yang kayak gitu kan harus diselesaikan secara teknis. Di Jakarta Utara saya ketemu ada satu RW kok di pendampingnya ada 7 perusahaan. Ya saya mau Mas, RW yang pengen didampingi banyak, Bu, tolong pisahlah gitu. Perusahaanku walaupun kecil dinas itu RW masa sama sih. Jadi terbagi karena nih Sudin sama DLH itu sedang nyari-nyari pendamping yang cukup banyak biar masyarakat itu merasakan ada pendampingan misalnya begitu. Nah ini gambar lucu tapi kita lihat ketawa tapi faktanya di masyarakat sering terjadi. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau di sini aja mungkin ngompet emosi, tapi kalau udah di luar tariknya biasa. Bapak Ibu, kita spiritnya bukan siapa menang siapa kalah, tapi spiritnya bagaimana membangun semangat memperbaiki lingkungan itu yang harus kita tanamkan di wilayah kita masing-masing. Nah ini pemimpin lokal ini mahal harganya loh. Misalnya Pak RW ini saya tanya, Bapak nanti kalau nggak jadi RW masih semangat Pak? Ya kan? Banyak loh, gara-gara udah nggak jadi RW keluar dari grup loh Pak. Mohon maaf karena saya udah nggak menjabat RW, saya pamit dari grup Roklin, keluar Pak Romel. Terus saya harus khotbah, akhirnya saya khotbah sebagai kayak pendeta itu. Bapak Ibu, kewajiban memperbaiki lingkungan itu adalah kewajiban seumur hidup. Sedangkan jabatan itu kan hanya datang sesaat itu loh Mas. Jadi aku sok suci gitu. Nah, ayo kita tetap jadikan grup ini grup silaturahmi, bukan grup karena menjabat. Sering terjadi, bukan hanya RW, LH juga banyak. Berhubung, misalnya khusus ini, maaf Bapak Ibu, karena saya sudah pindah di dinas pariwisata misalnya, terus panggil dari grup, aku ya Allah, nyari posisi lagi kan susah, nyari Pak Romel lagi kan susah. Nanti, jadi kita, karena saya di tim teknis itu sudah 12 tahun, itu melewati itu. Sedangkan di Pemda, di kementerian itu biasanya rutenya itu 2 tahun ganti orang. Jadi tiap 2 tahun itu khususnya misalnya baru Bu, program itu ini loh Bu, Ibu harus ke sini ya, ke sini diajari, nanti tahun depan ganti orang lagi. Ya Allah gitu. Belum lagi yang dibawa-bawa juga. Oh ya Pak, maaf saya sudah pindah ke sana. Jadi gimana kita akhirnya mungkin ada yang nyinyir gitu. Program kok tiap tahun programnya sosialisasi terus, ya itu tadi objeknya. Objeknya yang tadi itu Pak. Nah kalau warganya sih nggak pindah-pindah Pak, yang nggak menjabat deh ya. Tapi kalau Pak Edi itu RT, gara-gara RT-nya copot terus nggak mau nongol gitu. Jadi harus itu sudah ada harga diri pribadi gitu Pak. Nah ini pemimpin lokal, kuncinya ini dan ciri-ciri pemimpin. Saya berani garansi pasti orangnya harus berani nombok. Kalau pemimpin kok hanya ingin ngangkat trofi, hanya ingin dapat biar ngasih sambutan, nggak akan lama itu. Karena pemimpin lingkungan ini yakin banyak lomboknya daripada sugihnya, daripada kayanya. Makanya dicari orang-orang yang beriman biasanya, yang di lingkungan itu orang-orang yang beriman. Terserah keyakinannya apa, tapi
spiritual ke atasnya itu tinggi. Jadi saya misalnya saya nggak dikasih penghargaan yang nggak masalah, saya kan demi ibadah. Itu biasanya itu tahan panas, tahan hujan gitu. Tapi kalau niatnya tropi, gara-gara maju kok meleset itu langsung ngambek keluar grup, wah repot itu. Kebijakan pendampingan ini, Bapak Ibu Mas Mbak dari perusahaan, dari perguruan tinggi ini yang betul. Kenapa kok lokasi butuh pendampingan? Karena saya sering menggambarkan Mbak yang maskeran misalnya, kalau Mbak E di rumah nggak ada tamu, kan lebih enak pakai daster atau streaming ISIS gitu kan. Tapi ketika ada tamu, wah dandan dari pagi lipstikan, terus pakai apa macam-macam. Itu sering saya gambarkan di pemiluan Pak. Maksudnya gini, kita ini harga diri akan naik ketika ada tamu, betul nggak? Coba misalnya contoh saya mampir ke ruang kerjanya Pak Romel, biasanya misalnya meja itu acak-acakan ya, sampai wah tamu, wah hari Pak, oh maaf aku mau berantakan semua, kan sih rasa malu ada. Oh saya kok kurang rapi di meja saya nih. Wah iya nih yang kemarin programnya belum saya jalankan ini Pak. Saya kemarin dapat tugas segala macam-macam. Itu kekuatan kesaktian dari pendampingan. Dan perusahaan kalau dampingi jangan bergaya dengan berjalan sendiri. Gandeng tokoh lokal, gandeng sudin, gandeng akademisi, gandeng pihak-pihak yang bisa jadi partner. Kalau nggak kuat lewat darat, lewat online kan nggak masalah. Saya sering woro-woro di banyak grup, saya pelayanan online gratis. Tapi kalau datang, karena saya orang gemuk, gampang lapar, ya harus tanggung jawab. Saya sering bilang gitu. Terus dana, Jakarta itu sebenarnya nggak boleh lagi ada keluhan masalah dana. Kalau boleh dibilang kan Jakarta itu banyak yang menengah ke atas, betul nggak? Swadaya itu sebenarnya udah banyak. Kalau warganya mau turun semua. Tapi kata Gus Baha, saya sering dengar Gus Baha, makin kaya itu biasanya kita keluar uangnya itu makin dikit. Kelas PJLP itu punya uang 100.000, 50.000 untuk traktir teman kan ikhlas Mas, betul nggak? Tapi kalau tahu-tahu mendadak kaya punya uang 100 juta, berani 50 juta untuk bukan untuk bantuan kemana gitu. Wah banyak banget ya, pelitnya nambah tuh kalau makin kaya. Makanya yang relawan-relawan ikhlas itu biasanya kelas bawah, kelas atas tuh tetap aja 50.000 gitu. Walaupun uangnya ada jutaan. Itu kira-kira ceramahnya begitu kok ada benernya gitu. Terus, nah pergerakan ini Bapak Ibu, ini umumnya 4 tahun. Makanya kalau Bu Susi bilang ke lokasi Ibu, Pak sabar ya, jangan langsung lestari. Ini kita kan harus bergerak, banyak yang harus kita benahi. Ya sudah kita ikuti saja. Toh lestari atau enggak itu kan hanya label. Malah malu-maluin nanti kalau lestari ternyata nggak bunyi, narasumbernya nggak bisa ceramah, didatengin ternyata lokasinya lebih jelek dibanding yang mendatangi. Sering terjadi loh Pak, nanti daripada dihakimi masa itu maksudnya yang studi banding itu loh, rombes kok tempatnya sama Pak Dian atau Pak Edi misalnya, setelah datang video bahasa Jawa ya. Nah itu lo hawa ya bang dewe. Ini lebih jelek dari tempat kamu kita ini. Lah aksinya cuma gitu, tanamannya cuma mati. Muka mata mau taruh di mana Pak Edi? Wah saya pengen naik kelas Pak, dikunjungi setelah dikunjungi. Emang enak dikunjungi. Mau dikunjungi itu nanti nombor di tempat dengan Pak RW. Saya kemarin sudah protes ke Pak Tarno. Pak, lah ini kalau kunjungan bis parkir di mana? Gitu Pak. Saya dengan Pak Joko sama Pak Nur Sobah itu, Pak, Bapak masih apa nggak jalan pulang? Karena Pak Joko Pak Nur Sobah itu kehilangan arah pun. Ini, oh salah, belok salah. Ini mungkin itu nyasar ya, apalagi saya. Gangnya itu masuk sempit. Loh, kok di dalam lebar? Itu ya Pak, dalam kok lebar. Saya begini Pak Tarno, Pak, mobil sama loro ini caranya keluar piye? Gitu Pak. Masa mobil keluar kok mundur? Berapa itu? 50 meter gang sempit. Ya Allah. Jadi ternyata ya Jakarta gitu. Nah, ini manajemen Jakarta.
yang saya review versi saya ini Bapak Ibu. Ini pembagian wilayah tadi. Nah ini catatan barunya nih. Lokasi RW minta kunjungan berkala dari Sudin. Ayo, dari DLH. Ini suara kemarin yang Zoom khusus sih saya tambahkan. Jadi teman-teman yang berseragam ngejreng-ngejreng, saya sampaikan suara di masyarakat. Mbak, Mas, mau kita disuruh aksi buat mampir gitu loh. Mampir aja. Masyarakat itu sak ngomel-ngomele Mas, rumah apa ya? Dengerin aja. Oh iya toh. Gitu. Ya kan staff toh. Dengerin aja. Tidak selalu harus dibantah. Dibantah tambah kamu, Pak RW waktu dibantah. Aku ini rojo nih gitu. Udah dengerin aja. Tapi mampir. Kayak kemarin saya panen kurma itu yang manjat kurmanya PJLB. Tapi PJLB kelurahan Pak. Loh Mas pilih iya Pak. Saking senangnya di sini saya nggak boleh pindah-pindah Pak. Suruh di sini terus. Ya ternyata itu. Ya main kurma, ya nyetiri mobil, macam-macam itu. Pasukan serbaguna. Kalau itu udah menyatu kan enak. Program-program apa itu jadi gampang, diskusinya itu lebih mudah. Terus lokasi butuh apresiasi. Ya apresiasi itu sebenarnya tidak harus uang, tidak harus barang. Kadang-kadang di grup Pak Romel lah, cukup jempoli Pak di kesibukan Bapak rapat tuh. Pokoknya orang posting apa saluran bagus, Bapak terus hilang seminggu lagi nggak masalah Pak. Karena Pak jempolnya pejabat itu lebih sakti daripada saya nongol tiap hari Pak. Betul ya? Yang lokasi itu kelas PJLP jempol tiap hari itu artinya efek jempol Bu Susi, Pak Romel cek langsung seminggu itu efeknya auranya masih ada Mas. Makanya para wali dulu kan banyak petilasannya di situ Mas. Kita kok kira-kira seperti itu. Jadi pejabat itu nggak usah nongol tiap hari, cukup jempol. Wah luar biasa ini. Kapan saya ke situ? Padahal nggak mungkin ke situ kan. Kapan saya ke situ nanti masak bareng gitu. Asik. Nah ini yang baru nih. Kebanyakan RW-nya itu mikirnya lomba. Sampai tadi pagi kemarin itu ada suara gini. Nah itu problem itu kan dana yang keluar banyak. Kok saya nggak dapat hadiah, nggak dapat bantuan, nggak dapat program. Gubrak saya. Ya, yang lapangan sering gitu ya Mas. Mas, lagi udah jadi gawe taman, gawe apa kan rupiah kayak zaman ini apa? Artinya PKK itu banyak. Nah, mereka itu mikirnya di lomba. Jadi selama ini itu memperbaiki lingkungan karena spiritnya lomba. Akhirnya ketika lombanya orang menang, ngamuk-ngamuk tuh ngomeli semuanya diomeli, apalagi yang pelaksana orang ngerti apa-apa datang. Nah ini Mbak ini yang nyuruh-nyuruh saya nyuruh kenapa pot ini, ternyata apa? Kita nggak dapat juara loh. Ya Pak, saya yang pelaksana. Nanti segera kami laporkan pada pimpinan kan kalau kalimat saktinya kan hanya satu kalimat itu. Nah ini, padahal begini Bapak Ibu, kalau lokasi itu jelek, maksudnya banyak penularan, banyak kerusakan, membuat aksi, itu kan kalau bagus untuk lokasi itu juga. Nah itu kan tidak terpiahkan. Lingkungan menjadi bagus yang merasakan ya masyarakat sendiri, dan itu kan juga dilakukan oleh masyarakat. Kan dengan enaknya biasanya kalau udah begitu ini gara-gara Pak Romel menurut saya masuk problem nih. Ternyata saya nggak dapat apa-apa. Apalagi problem membayarnya nanti ada bantuan apa enggak. Problem itu zero waste juga zero rupiah. Saya ngomongkan di awal ya, zero waste juga zero rupiah. Kalau bayarnya kalau saya nanti ikut lestari saya dapat berapa? Enggak dapat apa-apa. Secara rupiah. Tapi secara tanggung jawab sosial, secara aksi itu makin luas biasanya. Pendampingan juga makin banyak. Konflik internal RW, gak usah ngaku di sini lah. Pokoknya untuk berusaha memperbaiki diri sendiri lah, sama lingkungannya. Kalau RW sebelah yang konflik ya Bapak Ibu tolong diingatkan. Karena kadang-kadang jadi kontraproduktif. Tantangan regenerasi. Penelitian tentang penerus pertanian itu katanya generasi termuda pertanian 52 tahun. Kalau generasi muda problem, nah makanya kalau problem itu ada generasi milenial, Gen Z kok ikut di problem, itu perlu didokumentasi, diviralkan sampai nasional. Wah ini loh, problem tempat ini ternyata ini anak-anak muda semuanya. Lalu kita interogasi, kok gelap ya? Kok kamu mau dapat untung apa? Misalnya anaknya Pak Dian itu kita interogasi, kamu kok mau ngikut bapakmu
dapat apa? Iya Pak, saya beli cilok, misalnya gitu. Jadi kita harus perlu mendengar juga suara anak muda kan. Oh ya Pak, saya diberi kuota gitu. Oh ya Pak, saya diajari, saya jadi tahu nih kalau nanam sayuran itu ternyata bisa tumbuh dan bisa dimasak. Itu kan versi mereka perlu kita dengar. Karena mereka nanti penerus kita. Kemudian juga gerakan komunitas seperti di Jakarta. Bagaimana meningkatkan kesadaran peduli lingkungan, ini sering ditanyakan Bapak Ibu. Iya Pak, RW sering nanya, gimana Pak? Jujur Pak, RW itu kan mungkin satu RW kakaknya berapa? Berapa? 2.600. Kalau mau jujur nih, bukan harga diri ya Pak. Kalau mau jujur, bank sampah yang ikut berapa kakak? Mungkin hanya 30 kakak. Ya kan? Kan nggak bisa Pak Romel, nggak bisa. Wah ini karena arahan Menteri KLH dan Gubernur yang baru, pokoknya 2.500 harus ikut bank sampah. Nggak bisa. Karena apa? Kesadaran ini nggak gampang. Dalam bahasa saya itu ibaratnya, Mbak, kamu tuh nggak ada rasa sama saya, caranya kamu jatuh cinta dengan saya. Ya nggak gampang. Sudah ditraktir bakso 10 kali belum tentu cinta juga Pak. Ini analoginya ya. Sama Pak RW melayu warganya. Mungkin Pak RW itu sudah nombok Pak. Warga kumpul, bakso semua nanti saya bayar. Bayarannya besok diajak kerja bakti berangkat. Ternyata ya berangkat cuma 2. Itu membangun ini yang nggak gampang. Butuh semangat tinggi dan harus komitmen untuk bergerak bersama. Bangsa Indonesia itu kadang-kadang malesnya itu karena terlalu nyaman hidup di surga. Betul ya? Surga itu kan kalau di kitab suci sebetulnya yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ya Jawa. Nah karena kita hidup di surga serba enak, ketika ada bencana biasanya baru tersadar. Betul ya? Kalau pas baik-baik saja itu susah nyadarin orang. Tapi jurus spirit of kepepet itu bisa jadi Pak. Betul nggak Mas? Kita kepepet. Misalnya diperintah oleh Kasudin, Mas, tolong ya korpo ini malam ini harus jadi. Wow, semalam tuh mungkin 50 saat jadi demi perintah kepepet tadi. Tapi kalau yang turun, Mas, budget korponya sesempatnya, saya butuhnya masih 3 bulan lagi. Pasti membuatnya kan hamil 1 lah. Jadi kalau orang Indonesia begitu. Jadi kepepet dulu baru pinter. Terus lingkungan bersih, sehat itu harus jadi semuanya termasuk lokasi ya. Sampah jadi prioritas. Bapak Ibu ini hanya asumsi saya dari rumah. Kalau organik bisa diolah 60%. Kalau dimanfaatkan kembali ala pemulung itu mungkin 20%. Perlu pola hidup mengurangi sampah juga. Ini nggak gampang. Nggak bisa kita terus buktinya Tupperware itu sudah berapa lama kita. Ya. Ternyata sekarang yang terjadi Tupperware-nya mahal-mahalan. Istri saya pamer punya Tupperware itu kalau mau dipakai, aku punya yang baru. Kata Tupperware-nya harganya berapa Pak? 800.000. Tupperware-nya bagus banget Bu. Itu kalau bawa malah kadang, waduh takut hilang nih, takut ketinggalan gitu kan. Tupperware yang sangat gitu. Nah, ini dari konsep 3R menjadi bisnis Tupperware kan gitu. Kira-kira begitu. Nah, kemarin ada yang nanya, Pak, tempat saya itu padat banget. Sampah saya itu kadang telat nggak diambil oleh petugas lapas, baunya udah kemana-mana. Nah, terus muncul saya tulisan ini. Nah, ekonomi yang padat, ya vertikal, tampung yang bisa ditampung, ya botol-botol, mungkin nggak semuanya bisa ditampung, ya nggak apa-apa lah. Kita jangan berpikir idealis ala malaikat di tempat yang sangat terbatas. Mungkin botol yang bersih, terus cepat setorkan jadi duit, mungkin mereka semangat, walaupun mungkin yang bisa dipilah baru 5%. Kalau bagi penggerak, alhamdulillah masih ada gerakan. Mungkin bulan besok 10%, bulan besoknya 15%. Jangan buang bisa nih Pak. Kalau nggak bisa pokoknya ya itu sudah simsalabim kayak mau kedatangan presiden itu kan jalan langsung aspalnya halus semua dalam semalam gitu ya. Itu lain ya. Cara naik level bagaimana? Ini saya bantu Pak Romel juga nih. Bagi lokasi-lokasi, wahai lokasi-lokasi, evaluasi diri.
Kalau aksinya sudah meningkat belum? Kalau belum, dari dulu hanya jalan di tempat, ya mungkin pembenahan ke internal dulu. SDM-nya bagaimana, komunikasi kerjasama seperti apa, publikasi di medianya sudah bagus belum, gitu kan? Terus kemudian juga harus terus berbenah. Nah ini lestari ini jelas juga, karena katanya ada beberapa calon nih, ya kan? Ini sudah memenuhi. Pengayaan nanti semua itu ada muncul di profil kelembagaan. Ini biasanya diukur sudah berapa banyak yang mendampingi prestasi tingkat provinsi, nasional, internasional. Contohnya tempat Pak Guru Sabah itu, wah sudah berdatangan 2 kali bule-bule anak sekolah dari mana? Belanda. Berarti sudah prestasi internasional. Lokasi bapak udah belum misalnya. Lokasi ibu sampai mana? Gitu kan? Kalau belum ya kita berbenah dulu. Kemudian pendampingan. Ya jangan 10 walaupun tulisannya ini 10 lokasi. Boleh 15, boleh 20, boleh di luar DKI. Jadi nggak selalu harus di dalam DKI. Terus kemudian yang terakhir adalah perencanaan 5 tahun. Nanti lebih detailnya mungkin nanti bisa lebih spesifik bisa dilihat dari profil-profil yang sudah biasa di calon-calon lestari. Komunikasi online, jangan nongol kelihatan baik ketika lagi mau pemusulan. Pemusulannya ditolak langsung hilang, dendam, nyebar gosip kemana-mana. Diplomasi meja makan, ya kan? Pak Novel dengan saya sering diem-dieman, tapi mungkin kalau di depannya ada sate, makan bareng itu ya cair semua, urusan jadi gampang. Oh gampang Pak, enak apa itu, gampang itu akhirnya. Bu Mega itu kalau diplomasi nasi goreng kan, betul nggak? Pak Prabowo diajak makan nasi goreng, itu ternyata bukan nasi goreng ya, makannya itu membuat lobby-lobby tingkat tinggi. Itu yang dilakukan oleh tokoh-tokoh penting. Jenderal-jenderal itu kayaknya ketemu juga sambil makan. Nggak kita peliring-pelirian ketemu nggak ada snack ya akhirnya padu gitu. Jejaring, apa sih kunci kita mencari jodoh itu apa? Jejaring kan mencari jodoh harus saling menguntungkan. Wahai Mas BI, tolong bina desa RW saya gitu ya, ini dari BI dan lah nggak usah terucap, saya ucapkan deh dari BI namanya. Memangnya RW Bapak apa keunggulannya? Apa keuntungan bagi BI kok bisa pindah di lokasi Bapak? Kan gitu, gak ada Mas, kita baru mimpi aja. Oh ya gak bisa. Pendampingan dari perusahaan itu biasanya adalah lokasi-lokasi yang sudah punya prestasi, betul nggak? Nah untuk menuju prestasi itu yang nombor siapa? Pemimpin lokalnya. Memang pemimpin lokal itu kadang-kadang kayak pasukan elit tentara ya Pak ya. Jadi pergi nggak pulang juga nggak dicari, dapat hasil juga nggak dapat penghargaan kan gitu. Kalau nggak salah loh slogannya tentara pasukan itu begitu. Mati di sana juga demi negara, pulang nggak dapat penghargaan juga yang dapat trofi komandannya gitu. Itu begitu. Jadi kalau kita mau bangun jejaring, you ngasih apa, saya dapat apa. Terjemahannya macam-macam ini. Harus saling menguntungkan. Nah ini nih perusahaan ya Bapak Ibu yang di perusahaan ada CSR, ada proper ya, terus kemudian perguruan tinggi ini ada Tridharma, terus NGO ada pendampingan, termasuk sahabat Proklim saya golongan NGO deh, Pak Joko, Pak Dian dan kawan-kawan itu. Karena NGO itu kan kadang dananya ada, kadang saweran, kadang mana gitu. Makanya yang ini sebenarnya tidak penting-penting amat nih, nggak dibebani. Tapi 3 ini kalau bisa dari pemerintah, UPD, DLH dan sebagainya. Dunia usaha, saya percepat aja ini. Auranya sudah aura ini. Nah, CSR yang terbaru malah ini. Dengar-dengar yang dapat proper emas itu adalah yang bina lokasi, tapi lokasinya ada sumber daya bahan baku yang bisa diolah menjadi barang jadi yang bisa meningkatkan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan. Prinsip simpelnya di situ. Nah sekarang evaluasi diri, lokasi punya apa? Misalnya nih, kalau saya tahu di Lampung itu
lokasi desa binaan perusahaan itu punya bambu banyak, lalu bambunya dia jadi kerajinan nilai ekspor, nah itu proper emas. Itu ternyata ada 3 jenis bantuan habis pakai, kayak kita pertemuan konsumsi itu Pak Didi, itu habis pakai kalau bantuannya ada, ya kan. Yang kedua, pelayanan. Mungkin CSR itu bantu di pendidikan, di kesehatan, misalnya beasiswa anak sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian vitamin, ini kesehatan. Nah yang problem biasanya yang berharap yang ketiga ini, peningkatan nilai ekonomi, UMKM didampingi biar mereka produknya ada pengemasan, produknya makin higienis, ada ini khasiatnya untuk apa saja sehingga naik level. Nah itu di sini yang diharapkan ini. Perguruan tinggi ini pilihannya macam-macam. Nah ini contoh kolaborasi, misalnya Danone dengan LPTP, kemudian lokasi yang kebetulan di situ sentral sayuran. Ini waktu dengan Bukit Asar saat penyusunan profil lokasi. Monggo, setiap perusahaan kan punya gaya masing-masing. Silakan dilaksanakan, yang penting punya simbiosis mutualis antara perusahaan dengan lokasi, antara perguruan tinggi dengan lokasi. Nanti pihak pemerintah tinggal mengakomodir atau jadi wasitnya. Kalau ada perusahaan, kok ini kamu nggak rule-nya kok nggak bagus nih, tolong dong on the track misalnya.